kata orang kalau pas bencana dan lain-lain itu manusia tuh udah nggak mikir waras gitu loh. Ah, Udah penting ya udah dirinya sendiri, selfish banget. ah. Halo semua, balik lagi di Melix Room. Kali ini gue kedatangan salah satu mahasiswa di kota Yogyakarta, Renaldi Timothy. Halo semuanya. Apa kabar, Re? Baik banget. Baik. Lo apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Re, Yaps. kegiatan lu belakang ini ngapain aja, Re? Ya pada umumnya sih mahasiswa yang ngerjain tugas, datang ke kuliah. Terus oh ya sama ini sih aku lagi magang juga di salah satu perusahaan yang ada di bukan perusahaan sih, industri kreatif di Oke. Jogja. Mungkin itu sih kesibukannya untuk sekarang. Berarti untuk beberapa plan ke depan, apa yang bakal lu lakuin di magang aja? Kalau cuma kalau plan sih lebih ke ini aja sih. Kedepannya karena mungkin basicnya gua ngambil ini ya media relation, jadi Oke. pasti bakal bergelut sama seputaran-seputaran media sih pastinya. Jadi mungkin bakal cari setelah keluar dari magang mungkin cari industri kreatif lagi, creative house dan lain-lain yang emang fokusnya di divisi media seperti itu sih. Rey, kita kan tahu di awal tahun 2023 ini banyak kejadian yang mungkin di luar ekspektasi kita gitu. Bener banget. Padahal 2023 tuh kurang lebih baru jalan 2 bulan. Ya, bener Nah, bener. Sepakat. Tiba-tiba datanglah suatu bencana, entah itu mulai dari bencana yang ada di Jawa Barat waktu itu, yang sampai chaos tuh waktu Iya, itu, ingat. atau mungkin yang baru-baru ini ada bencana itu di Maluku, Oh. Maluku dan Riau. Nah, gue dengar katanya lo itu salah satu orang yang mengalami bencana. Nah, Karena lu kan waktu itu kan lu bilang katanya lu asli Palu, ya, kota Palu ya? Ya, kota Palu. Boleh Sulawesi diceritain Tengah. nggak sih itu? Awalnya gimana tuh pas kota Palu? Apa yang lu rasain pas bencana alam itu? Oke. Ya sebenarnya ya gue asal dari Palu. Terus emang merantau dari sini kan. Nah, kalau ditanya bencana kemarin ya emang gue ngerasain sih, ngerasain banget. Itu posisinya tuh hari Jumat kalau nggak salah. Iya, Jumat Oke. 28 September. 28 September Iya, 2018. 2018. Udah cukup lama sih, cuman masih kebayang aja. Nah, itu kronologinya jadi gue kan pulang dari sekolah nih. Oke. Pulang dari sekolah sore, agak sorean jam 4 gitu. Nah, gue nih orang yang biasanya sepulang dari sekolah itu nggak langsung pulang ke rumah. Oke. Jadi paling balik ke base camp teman-teman gue. Oh, berarti base camp nongkrong gitu. Ya, benar. Oke. Jadi balik di sana. Nah, kebetulan base camp teman gue nih rumahnya deket pantai. Oke. Deket pantai. Nah, gak tau kenapa pas gue sampai kan biasanya gue tuh lama main di situ, main di rumahnya temen gue tuh lama banget, biasa sampai nginep juga. Nah cuman pas hari itu tuh feeling gue nggak enak, nggak tau kenapa. Feeling gue nggak enak, terus akhirnya gue cabut duluan. Gue bilang teman-teman gue kan, guys kayaknya gue cabut duluan deh. Teman-teman gue bingung kan, kenapa cabut duluan dah gini. Gue alasan kayak orang tua gue lagi manggil gini, ada urgensi lah. Nah udah akhirnya pamit tak. Nah di jalan itu tuh lagi macetnya rel. Lu bayangin, nah ternyata di pantai itu tuh lagi berlangsung juga namanya Festival Palu Nomoni. Nah, festival itu tuh kayak jadi dari ujung pantai sampai ujung pantai juga yang ujungnya. Nah, itu tuh ada pertunjukan semua. Jadi emang rame banget. Lu kebayang gak sih maksudnya kayak festival terus orang datang terus. Itu kan rame banget ya. Nah, akhirnya udah macet, kena macet. Nah, sampai di rumah itu sekitar jam 5 mau jam 6 gitu. Itu sore hari ya? Sore hari. Karena pulang sekolahan ya? Ya, dan gue baru standar motor itu langsung goyang. Lu bayangin gue bener-bener yang baru nyandar motor itu langsung goyang. Itu goyang tuh yang langsung sekali langsung keras banget. Yang kalau lu sendiri nggak bisa diri. Oke. Gue langsung bener-bener jatuh. Terus habis itu gue bingung kan ini kenapa cok. Nah, akhirnya nyokap gue udah teriak gak usah masuk dalam rumah karena nyokap gue ternyata posisinya lagi dalam rumah. Nah gue pengen masuk ke dalam rumah buat nyelamatin kan. Akhirnya nyokap gue bilang gak usah. Akhirnya gue tunggu di lapangan. Nah, di rumah gue tuh kan dekat lapangan. Nah, tunggu di lapangan. Nyokap gue keluar sama adik gue. Ya udah kita di lapangan. Nah di sini tuh bener-bener gila. Gempanya tuh berlangsung sekitar berapa menit ya? Ada 5 sampai 6 menit gitu. Itu bener-bener keras banget. Keras banget. Terus bener-bener semua jalan itu langsung retak. Tau gak sih yang kayak di film-film 2012? Oke. Kalau lu pernah nonton? Pernah. Sama persis kayak gitu. Wah. Jadi kayak gitu. Terus habis itu pas malamnya itu terus ada gempa susulan yang tiap detik tiap menit itu pasti ada gempa. Berarti gempa susulan itu
kalau yang lu rasain tuh berapa kali tuh? Oh, Dalam nggak frekuensi kehitung, berapa? nggak kehitung. Gak kehitung. Oh, karena gue waktu itu pernah lihat salah satu cuplikan di CCTV ya, di CCTV segala macam. Pas ada gempa itu ternyata di salah satu CCTV orang tuh kayak, apalagi kan Kota Palu tuh nggak jauh dari pantai ya. Yaps. Terus pas ngeliat CCTV-nya tuh ada orang lagi lari segala macam, sampai laut tuh yang kapal yang tadinya di dock, maksudnya berhenti di sampingnya, sampai kayak Iya, terombang kapalnya ambing. berombang ya. Jadi tuh ternyata pas gempa itu bukan cuma gempa aja, Rel. Jadi ada langsung 3 sekaligus bencana di tempat yang berbeda Apa aja tuh? di daerah Palu. Apa Nah, aja tuh? jadi tuh yang pertama gempa. Oke. Terus yang kedua tsunami. Tsunami. Terus yang ketiga likuifaksi. Likuifaksi itu yang itu- paling bahaya. Jadi likuifaksi itu yang tanah jadi lunak. Oh, yang peretakan itu ya? Yaps. Peretakan. Jadi kayak tanahnya jadi lunak. Jadi kayak jadi pasir hisap gitu loh. Jadi ada yang masuk dalam tanah. Terus kayak banyak rumah yang kegeser. Kayak gitu sih. Oh, berarti pada saat itu lu ngelihat langsung, berarti lu masuk ke salah satu orang yang kena trauma dong. Apalagi kan Trauma banget. banyak orang yang di mana-mana gitu. Trauma banget. Gue tuh Orang yang kena reruntuhan bangunan gitu. gue tuh H+1 setelah gempa itu gue sama kakak gue kan, gue ini agak rada kepo ya ngelihat mayat dan lain-lain. Jadi gue sama kakak gue H+1 tuh udah jalan-jalan, udah kayak nyusurin semua Kota Palu, terus kayak pengen lihat-lihat ini rusaknya di bagian mana aja sih. Nah itu sampai ternyata parah banget. Itu yang di lokasi tsunami yang gue bilang ada festival itu jembatan kuning sampai roboh. Jembatan kuning. Jembatan kuning Itu itu. jembatan kuningnya maksudnya gede buat akses antar Gede, kota iya. atau emang gimana? Biasanya kan Antar kota Palu aja sih, antar jalan dan lain itu. Cuma ngubungin, nggak antar kota. antar kota. Wah. Jadi bener-bener roboh. Terus yang kedua, likuifaksi itu jadi kayak ada satu kelurahan itu di Kota Palu, karena adanya likuifaksi itu semua rumah tuh hilang. Bener-bener langsung hilang, tinggal tanah semuanya. Jadi lu Karena bayangin, terbawa tsunami. terbawa likuifaksi. Jadi semuanya masuk dalam tanah, semua rumah. Semua rumah. Lu bayangin itu misalnya kayak gini lah. Lu ngelihat apa ya? Ngelihat di Jakarta nih bangunan semuanya di jalan apa gitu. Terus pas gara-gara ada tsunami, gara-gara ada likuifaksi itu semua bangunan itu udah hilang. Udah hilang. Udah bertinggal tanah. Dari kejadian itu kan lu ngalamin 3 bencana alam ya. Terus itu berlangsung berapa lama itu sampai benar-benar, maksudnya orang-orang pasti kan yang kena itu pasti kan dievakuasi kan. Bener. Nah, itu lu ketika dievakuasi itu berapa lama, dalam kurun berapa lama tuh lu bisa benar-benar balik ke tempat? Recovery. Itu berapa? Kalau untuk baliknya itu sekitaran 1-2 bulan. 1-2 bulan. Ya, karena gue kemarin tuh sempat juga titipan di sekolah di luar Palu. Oke. Itu kalau gue ini gue rada-rada lupa sih, karena kan udah berapa tahun yang lalu ya. Itu dia sebulan. Terus gue baru bisa balik. Itu pun balik pun nggak yang lama, karena kan masih pembangunan kota dan lain-lain masih lama banget kan. Dan masih banyak banget jalan-jalan yang udah rusak parah. Jadi yang benar-benar cuman balik ngambil barang-barang yang masih ada di Palu, terus habis itu balik lagi. Tapi kondisi saat itu rumah lu Wah, rumah gue ikut runtuh juga atau gimana? nggak runtuh, cuman kebel aja. Kebelah. Kebel aja. Jadi Berarti kalau dari luar tuh orang bisa ngeliat, oh ini dapur lu kayak iya, gini gitu. bener kayak gitu. Iya. Tapi berarti lu selama dievakuasi itu apa tuh sebutannya? Rumah base huntap. camp kah? Apa tuh huntap? Hunian sementara. Oh, huntap hunian sementara. Oh, itu tapi lu tetap disuplai sama makanan gitu ya. Tepat Nah, untungnya tuh pakaian. karena mungkin ini salah satu bencana yang cukup besar banget ya, Ren. Kayak Iyalah. gila, semua dunia notice akhirnya Palu tuh ada, ngerti nggak sih, karena ada bencana ini. Anjir. Tapi Jadi bener-bener semua gara-gara bencana itu. Jadi kayak Cina itu ada bantuan dari Cina, Jepang itu nyumbang tenda, UNICEF banyak banget, dan makanan. Nah, sama ini Alfa Midi. Jadi Alfa Midi itu ngasih beberapa supply lah makanan dan lain-lain. Dan dari kota-kota yang sekitar Palu, Sulawesi dan lain-lain itu ngasih makanan juga. pasti kan di suatu bencana kan orang-orang kan chaos ya segala macam. Yes. Terus pas di kondisi itu ada nggak sih ada kayak orang kepikiran buat ngambil barang orang, ini toko lucu. elektronik Nah. kan biasanya kan ada kesempatan, wah nih ada toko elektronik ya, ngambil HP lah, akhirnya diambil 10 berapa. Nah, ini lucu. Jadi emang bener sih kata orang kalau pas bencana dan lain-lain itu
manusia tuh udah nggak mikir waras gitu loh. Ah, Yang penting ya udah dirinya sendiri, selfish banget. Nah gue lihat bener-bener di situ. Jadi pas gempa, lu bayangin, ini lagi gempa, lagi bencana. Masih aja banyak banget yang sempetin ngejar Alfa Midi, Wah, ngejar mall, sampai nggak keluar tuh sama baju-baju, sama HP, sama makanan, berkarung-karung kayak gitu loh. Sampai malah ada yang lucunya, sampai ada yang dari luar Palu, itu datang ke Palu cuman pengen jarah. Itu berarti dari luar Dari masuk luar ke datang ke Palu, lu bayangin, ini lu posisinya bencana cuy. Terus Iya sih. nggak ada rasa kasihan, tapi lu datang ke Palu bukan nolongin, tapi malah pengen ngambil. Dan ngambil. Itu parah sih. Itu di luar nalar sih. Maksudnya orang jauh-jauh datang ke Palu. Oh, berarti dari situ tuh nama Palu tuh dikenal ya sama orang-orang. Ya, Berarti mungkin salah satu- dalam satu konteks dikenal sebagai yang bukan suatu prestasi ya. Bener. Oke. Kayak gitulah. Itu sih. Kalau dari lu sendiri gimana? Pernah ngalamin bencana nggak? Gue bencana terakhir tuh waktu kecil. Kapan tuh? Tuh gue masih balita kali ya, itu di Jogja. Hah? Di Jogja. Jadi waktu itu ketika malam hari, gue tuh posisi udah tidur, tiba-tiba nyokap gue tuh bangunin gue. Kirain gue kan biasanya bangunin gitu kan, mau sekolah segala macam. Ternyata bencana gempa. Oh, gempa juga. Jadi semuanya tuh langsung, ayo langsung keluar segala. Keluar akhirnya naik mobil, turunlah di alun-alun kidul, ngumpul. Nah, yang uniknya nyokap gue tuh masih kepikiran buat bawa rice cooker. Karena di dalam rice cookernya tuh masih ada nasi. Jadi kan kayak buat cadangan makanan beberapa hari gitu lah. Itu sih kalau Nah, kalau dari Palu gitu aja sih, dari yang experience gue, experience nggak tuh, maksudnya kayak bad experience iya, ya. bad experience sih lebih tepatnya. Itu sampai sekarang, nah fun fact-nya tuh sampai sekarang gue kebawa traumanya itu. Jadi kayak misalnya ada goyangan dikit aja, misalnya kayak goyangan, jangan ambigu ya. Goyangan alam. Iya, goyangan misalnya suara meja aja, meja goyang atau apa, itu gue bisa yang langsung kayak kaget, yang langsung ngeliat gitu loh. Takut gempa lagi nih. Nah, kan nggak lucu ya, tiba-tiba gue datang ke Jogja pengen rescue, ternyata gempa lagi, nggak lucu kan? Tapi amit-amit enggak sih. Itu mah definisi lanjut part 2. Oh, jangan. Oh, Jangan. Wah, itu jangan sih. Jangan. Oke. Lo kan udah pernah ngalamin bencana alam. Sekarang kan lo pindah nih. Yaps. Atau bahasanya lo ngerantau lah. Ya. Dari Palu ke kota pendidikan, Ya. kota Yogyakarta. Lo ada kepikiran nggak sih kalau lo bakal ada di posisi sekarang gitu, pendidikan di kota pendidikan ini, kota Jogja? Ya. Kalau gue sendiri ini sih masih beberapa speechless aja sih. Kayak gila, dulu menurut gue kota yang paling jadi incaran di Indonesia itu ada 2. Jogja sama Bali, iya enggak? Nah, Bali karena emang pengen healing dan lain-lain. Kalau Jogja karena murah, terus kayak emang apa ya? Kayak liburan able banget tempatnya, destinasi wisata banget kan. Kayak candi banyak banget kan di sini. Jadi kayak yang gue nonton di TV, anjing sekarang gue nginjek Jogja, cok. Masih kayak gitu. Kayak gila, nggak expect aja sih sampai sekarang. Cuman mungkin ini sih, selama gue di Jogja banyak hal dan insightful yang menurut gue hal baru yang gue dapet di sini sih. Kayak pemikiran-pemikiran orang di sini, culture-nya di sini. Ya kan culture-nya gue kan dari Sulawesi sama Jogja ini agak berbeda kan. Lu juga pasti punya teman Sulawesi kan? Ada beberapa. Dan kayak emang beda kan culture-nya, dari cara ngomongnya, dari makanannya apalagi, kayak gitu sih. Lo kan pindah nih dari kota Palu ke kota Jogja. Pastinya kan kalau ngerasa perpindahan tuh kayak ada shock culture. Apa tadi lo tadi bilang kan katanya ada perubahan dari segi budaya. Nah, lu ngerasain itu nggak sih shock culture itu? Kalau shock culture itu ngerasa banget sih. Itu yang pertama banget yang gue rasain makanan. Nah, gue ini kan emang kalau di Sulawesi itu mayoritas tuh orang suka yang pedes. Kalau di Jawa kan emang yang suka yang agak manis, yang nggak terlalu pedes lah. Jadi lu bayangin gue awal banget datang ke Jogja, itu 2 minggu itu bener-bener yang picky banget sama makanan. Dan gue bener-bener yang makan tuh tau nggak cuma apa, nasi goreng aja. Itu karena menurut gue safe food banget. Yang kayak udah comfort food aja, nggak yang mau embel-embel kayak yang
apa-apa gitu, ya udah. Nasi goreng itu, Iya, nasi lu goreng itu udah. nyobain nasi goreng, makan nasi goreng tuh sampai berapa hari tuh? Lu bayangin 2 minggu cuy. 2 minggu makan nasi Kalau goreng. nggak percaya, ya selama itu nggak sih nasi goreng gue lebih aja sih. Nggak sama ini sih biasa beli-beli lauk. Oh lauk terus nasinya lu bikin sendiri gitu ya? Gue masak sendiri. Ya anak kos lah. Oke oke. Kalau lu sendiri gimana? Culture shocknya antara Jakarta nih. Lu di Bekasi ya? Bekasi. Oh Bekasi. Kalau dari Bekasi ke Jogja. Kalau dibilang shock culture sih nggak terlalu ya. Soalnya sebenarnya budaya Bekasi sama budaya Jogja tuh nggak terlalu beda. Cuman mungkin dari sisi bahasa. Oh. Karena biasanya, nah fun fact ya, salah satu hal yang menurut gue unik, biasanya kan orang yang ngerantau itu yang ngikutin budaya. Nah, sedangkan kalau gue tuh orang yang aslinya malah ngikutin gaya bahasa gue. Kayak biasanya kan di sini kan ngomong ke cowok aku kamu. Yes. Kalau di Bekasi aku kamu tuh kayak geli. Kecuali sama mungkin kalau sama doi, bener. sama pacar atau sama siapa banget. gitu. Sama banget. Nah, di sini tuh yang gue ngomong tuh kadang kalau gue lagi ngobrol tuh kadang teman gue tuh malah bilang gue, elu. Terus gue bilang, udah lu gak usah dimaksain. Lu kalau mau manggil aku kamu juga nggak apa-apa. Nah, dari situ tuh yang ngerasa gue kayak ada, wah unik juga nih, bisa juga buat cerita, ya macam. Emang bener sih. Gue selalu megang prinsip di mana di mana langit dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, itu jadi emang harus kita ngikutin budaya sini kan. Karena kita istilahnya pendatang kan, kayak gitu. Cuman mungkin emang perbedaan di bahasa itu juga jadi struggle gue sih. Maksudnya kayak kan biasa kalau ngumpul-ngumpul sama teman-teman yang sekampus kan biasa ada yang emang basicnya Jawa kan, dan emang ngomong pakai bahasa Jawa. Nah itu biasa gue kurang ngerti. Dan untungnya juga mereka yang paham akan kondisi gue, jadi emang di saat ada gue nimbrung ya udah mereka pakai bahasa Indonesia pada umumnya aja. Kita kan lagi usia kita tuh sedang menuju ke umur 20 tahun. Parah. 20 Bener. Apalagi gue dikit lagi nih. Oh iya, Kalo sama. Dikit lagi. Dikit Tinggal lagi. Menghitung hari lah. Gue juga menghitung hari. Nah, banyak orang yang bilang kalau kita menuju ke usia 20 tuh banyak struggle. Sorry, jangan struggle deh, banyak tantangan. Banyak challenge. Challenge entah itu masalah hidup lah, masalah pendidikan lah, masalah segala macam lah itu. Nah, lu di usia 20 tahun apalagi kan ada di salah satu lagunya Ijitof, Takut Tambah Dewasa. Takut Tambah Dewasa. Nah, menurut lu percaya nggak sih sama definisi takut tambah dewasa itu? Percaya sih sebenarnya. Cuman ini sih. Kenapa percaya? Karena ya menurut gue tuh di saat kita udah beranjak ke dewasa, gila ini berat banget sih topiknya. kayak wah, gue aja belum merasa dewasa itu tapi udah ngomong kayak gini. Tapi ya it's okay, ini my opinion ya. Gue takut sih karena yang pertama kita harus nge-handle diri kita sendiri yang benar-benar udah yang dulu. Istilahnya analoginya kayak gini, yang kita tuh selalu disuap orang tua, selalu ditemenin orang tua, dan ini emang harus benar-benar independen. Dan itu emang harus dipaksa independen. Itu sih. Terus yang kedua mungkin, nah apalagi gue anak pertama kan, jadi kayak kerasa bebannya, jadi kayak mungkin ekspektasi orang tua gue, yang apalagi kan sekarang udah kuliah, jadi yang emang nggak ada waktu lagi buat berpikiran anak-anak yang main kesana kemari terus pulang nggak bawa value apa-apa. Nah itu sih mungkin struggle-nya, takutnya tuh di situ, takut ekspektasi itu nggak tercapai di gue gitu loh. Itu jatuhnya buat ngecewain orang tua sama diri sendiri nggak sih? Sepakat. Gitu sih. Kalau dari lu sendiri gimana? Kalau dari gua sih percaya sih, karena semakin kita ke depan semakin banyak tantangan yang bakal kita lalui. Jadi ya intinya gimana lu nyikapin aja sih. Yang penting jangan terlalu childish, harus berpikir yang dewasa. Supaya karena semakin kita ke depan tuh banyak orang-orang yang bakal kita temuin. Dan kita harus bisa menyikapinya. Benar. Entah itu mungkin ada orang berpikiran jahat segala macam, jadi kita harus bisa ngehandle aja. Benar, sepakat. Dan kalau dari lu sendiri kan tadi lu sempat mention ini ya, berpikiran dewasa. Terus indikator bisa dikatakan kalau lu ini udah berpikiran dewasa nih, itu seperti apa pikirannya? Nggak banyak ngomong. Karena apa ya? Mungkin kalau dari segi
tata bahasa apa? Sorry, yang tong kosong nyaring bunyinya. Yaps. Jadi kalau orang kebanyakan ngomong tuh biasanya tergantung sih ini apa conditional juga sih. Kalau misalkan ada di suatu hal yang menurut kita oke, kita bolehlah take action. Sedangkan kalau di luar konsep itu jadi ya mulai ngurang-ngurangin banyak ngomong sih. Soalnya ya, karena itu lu sering gak sih kayak ketemu yang orang yang lebih tua tapi dia jarang ngomong, cuman ketika Dia ngomong orang topiknya penting baru dia cerocos itu sih salah satu memang value pasti. itu sih salah satu mungkin indikator indikator keberhasilan menjadi dewasa atau enggak. Ala Ariel guys. Jadi jangan terlalu banyak ngomong, banyak aksi. Nah, tapi lu kan ini takut tambah dewasa ya. Lu kan pastinya setiap hari tuh mengalami suatu tantangan. Yaps. Nah, pastinya kan orang tuh ngelihat hal gede, gue takut deh jadi dewasa. Pengen balik lagi ke masa kecil yang mana pas masa kecil itu hidup kita tuh cuman kayak main, tidur, makan, repeat, tidur. Iya, bener, Repeat terus kan. Itu pun dibangunin, baju makan, disiapin, makanan makan disiapin. Yes. Kita tinggal ngambil. Sebenarnya nggak beda jauh sih sama sekali, cuman kan bedanya cara treatment dari orang tua loh. Yaps. Yang mengharuskan kita semakin gede itu harus semakin mandiri. Iya, benar, Jadi kan kayak orang tua kayak biasanya masa kecil, ayo kak makan udah disiapin. Terus misalkan kita nggak makan, orang tua yang nyuapin. Iya, benar. Nah kalau gede kan misalkan cuma diingetin, kak makan, udah selesai. Benar banget. Urusan makan gak makan, urusan belakang. Yang penting orang tua udah nyiapin. Itu sih kalau dari. Nah, lu ada kepikiran gak sih buat balik lagi ke masa kecil? Di posisi lu yang sekarang. Kalau sekarang ya, jujur malah ini lucu juga sih. Dulu tuh gua kalau ngelihat gua pas masih kecil terus gabung sama orang-orang dewasa, gua tuh pengen jadi orang dewasa. Karena menurut gue di saat kita gabung sama orang-orang dewasa dengan posisi kita masih kecil ya, itu tuh kayak pendapat kita nggak didengar. Ngerti nggak sih yang kayak di sebelah matakan banget. Jadi kayak di saat lu gabung nih terus lu pengen ngomong terus kayak lu masih kecil anjing kayak gitu loh. Nah itu kan kayak apaan sih, kan gue bisa beropini. Nah pada saat gue dewasa, ya gue pengen balik. Kenapa pengen balik? Kayak mikir kan, yang kayak lu bilang tadi, gila, dulu tuh kalau misalnya gue masih kecil, gue tinggal tidur, gue dibangunin, apa-apa gue disiapin, jadi tinggal repeat aja main dan lain-lain, gak ada pikiran yang kayak sekarang kan zaman banget kan orang-orang di TikTok itu mikir, aduh nanti masa depan gue jadi apa nih, karir gue di mana nih, terus apakah gue bisa sukses apa enggak ya, banyak banget overthinking. Nah emang sebenarnya nggak salah sih opini kayak gitu, dan gue relate akan hal itu. Itu sih kenapa gue bukan sempat sih, pengen, kalau mau ditanya pengen banget sih balik ke masa kecil, karena ya hal tadi itu yang banyak banget overthinking yang datang secara tiba-tiba, yang sebenarnya kita nggak minta akan hal itu, tapi ya datang secara tiba-tiba. Kalau dari lu gimana? Ya nggak beda jauh sama pendapat gue yang tadi gue bilang sih. Intinya untuk melawan rasa dewasa tetap, kalau ada kepikiran mungkin bakal ada kepikiran ya, cuman gue rasa kepikiran itu cukup gue simpan di suatu mungkin memori gue. Jadi untuk gimana ke depannya ada kepikiran tetap ada, cuman gue lebih berpikir untuk tetap maju. Benar. Jadi ya udahlah, cukup dijadikan memori aja. Karena lu tau lah sekarang zaman sekarang kan kalau bahasa Jakselnya tuh ada namanya social butterfly, atau enggak ini quarter life crisis atau mental illness, bener. atau enggak orang-orang pusing dikit, overthinking dikit, ayolah healing. Lu ngerasain nggak sih hal-hal itu? Nah, gua sendiri mungkin pernah di posisi itu, karena emang ya agak sedikit dibilang culture shock, bukan culture shock juga ya, maksudnya ya shock aja kan keadaan kok kayak gue tiba-tiba, gue dulu masih SD aja, gue udah kuliah aja, terus kayak datang aja kan kayak overthinking dan lain-lain. Nah mungkin di situ, di saat overthinking itu datang, gue belum ada kapasitas dan belum punya kesiapan untuk menghandle semua itu yang datang secara bersamaan. Jadi kadang terlalu mengalaikan kondisi sih. Jadi emang kalau mau ditanya pernah kayak gitu, pernah. Jadi kayak dulu gue tuh pernah, lu bayangin gue awal banget datang ke Jogja itu kan diantar nyokap. Terus habis itu nyokap gue balik, gue sendiri di kos. Terus gue pas awal banget buka pintu kamar kos, gue langsung sedih. Lu bayangin alay banget. Itu sebenarnya alay sih, cuman kayak sedih. Terus habis itu
dan bertepatan itu hari Minggu. Lu bayangin itu first time gua ibadah sendiri di kota orang yang gua nggak tahu siapa-siapa awalnya. Terus gue sendiri ibadah. Lu bayangin sepanjang ibadah itu gue bener-bener nangis. Itu sih. Kalau dibilang pernah. Cuman kalau gue bisa sanggah, sebenarnya setiap orang tuh punya kapasitasnya beda-beda. Yes, itu sepakat banget. Dan lu bilang ketika lu buka pintu kamar kosan, lu ngerasa sedih, sebenarnya nggak bisa dibilang alay juga sih. Karena kan balik lagi, karena setiap orang tuh punya kemampuannya beda-beda. Kapasitas ya. Ada yang mungkin orang ngerantau jauh tapi malas happy. Iya, benar. Ada yang orang ngerantau jauh tapi tiba-tiba sedih karena mungkin rindu akan momen-momen yang ada di rumah. Apalagi kan ngelepas jauh dari orang tua itu kan pasti kan sulit banget kan. Itu sih. Tapi gimana cara lo ngecegah supaya lu nggak ngerasa sedih lagi ketika lu jauh dari keluarga, jauh dari kota, pas lagi ngerantau? Agak susah ya pertanyaannya. Mungkin teman-teman kalau misalnya tahu jawabannya bisa langsung komen aja. Ada versi kalian kan biasa. Nah, kalau dari gue sendiri cara mencegah biar overthinking itu nggak keterusan dan membuat gue bisa jadi sedih dan lain-lain. Mungkin yang pertama gue harus nyari temen yang emang bisa gue jadiin support system lah di sini. Jadi kayak di saat gue lagi kenapa-kenapa gue bisa cerita sama dia. Dan emang ya balik lagi karena emang manusia ini makhluk sosial, jadi emang harus punya satu orang atau at least satu orang lah yang berbeda bisa tahu keadaan lu gimananya dan lain-lain. Terus yang kedua ya nongki sih. Nongki itu gila Healing terdekat. Iya, healing terdekat tuh gue suka banget nongki sih kalau emang bener-bener udah penat sama kuliah, udah penat sama kehidupan gitu ya. Itu pasti larinya ke nongki. Terus yang ketiga mungkin ya kalau di Jogja ini mungkin naik ride sih. Naik ride tuh paling ya, apalagi sekarang gue udah punya motor kan. Jadi kayak hal-hal yang pengen gue jamah di Jogja tuh udah kejamah lah gitu. Kalau dari lo sendiri gimana cara mencegahnya? Karena kebetulan kondisi gue ngerantau yang nggak beda jauh, jadi gue nggak terlalu ngerasa overthinking sih. Cuman kadang di satu sisi ketika gue ngerasa kesepian, gue rindu akan momen-momen yang ada di rumah. Entah itu kadang gue kalau lagi sendiri di kamar, kadang gue kayak biasanya gue jam segini kalau lagi di rumah biasanya gue ngobrol sama nyokap, apa enggak bercanda-bercanda, ngusilin ada. Akhirnya yang ngebuat gue nggak overthinking atau nggak ngerasa kesepian lagi, akhirnya gue coba buat fit call, chatan, chit-chat bareng saudara, kayak bareng adek gue segala macam. Oke, Ray, thank you buat sharing-sharingnya kali ini. Guys. Thank you. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa. Bye.